Radio Cakra Krishna. Terkait dengan pandangan dari segi hukum tentang putusan MK atas Pilkada Nganjuk untuk tahun 2024, saat ini di ujung telepon sudah ada pakar hukum dan juga dosen Universitas Islam Kadiri, Bu Nur Kasanah SH.MH. Selamat pagi Bu Nur. Pagi, Assalamualaikum Mas Hadi. Waalaikumsalam. Pripun kabarnya Bu Nur untuk pagi hari ini? Alhamdulillah cerah ini, itu lagi di kampus ini. Oh, lagi di kampus. Berarti di sela-sela kesibukannya ini menyempatkan untuk on air di Radio Cakra Krishna, nggih? Selalu dong, apa yang tidak untuk Cakra. Nggih, terima kasih banyak ini waktunya Bu Nur. Siap. Nggih. Ini banyak masyarakat yang masih penasaran karena kemarin ini kan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan namanya putusan dismisal ini untuk Pilkada serentak 2024. Ini putusan seperti apa ini Bu Nur kalau yang bisa dipahami secara umum oleh masyarakat begitu? Oh gini, putusan dismisal itu sebenarnya adalah merupakan proses ya penelitian ya, yang dilakukan oleh seorang hakim, ya, oleh hakim dalam kaitannya dengan gugatan yang masuk ke persidangan. Khususnya dalam hal ini adalah hakim Mahkamah Konstitusi. Didengar ya? Suara saya bisa didengar? Kedengaran. Nggih, monggo lanjut. Ya. Jadi itu terkait dengan proses pemeriksaan pendahuluan, jadi seperti itu. Nah ini dilakukan kenapa? Karena pada asasnya hakim itu dalam melaksanakan tugas itu kan tidak boleh menolak suatu perkara ya. Jadi meskipun sejak awal sendiri perkara tersebut mungkin sudah bisa dilihat apakah memenuhi syarat baik secara formal maupun material ya, memenuhi syarat atau tidak. Tetapi karena pada asasnya hakim itu tidak boleh menolak perkara, maka jadi hakim itu memproses penelitian, mengadakan penelitian terhadap perkara-perkara yang masuk di wilayahnya yang kaitannya dengan ini adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian sebenarnya kalau proses dismisal ini biasanya dikenal itu ada di dalam peradilan tata usaha negara. Itu yang diatur di dalam pasal 62 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 itu terkait dengan peradilan tata usaha negara. Jadi seperti itu. Tetapi di Mahkamah Konstitusi kemarin sudah dilakukan proses putusan dismisal tersebut, yaitu terkait dengan gugatan yang masuk dalam kaitannya dengan pemilu kada kita di Indonesia ini. Jadi seperti itu. Nah, proses dismisal ini merupakan kewenangan dari ketua pengadilan yang telah diatur dalam undang-undang. Jadi itu gunanya ya untuk menyeleksi perkara-perkara yang dianggap tidak layak untuk disidangkan. Kenapa dianggap tidak layak? Nah, karena itu tentu tadi sudah Ibu sebut di awal bahwa tidak memenuhi syarat baik secara formal maupun material. Jadi seperti itu, Mas. Kalau yang memenuhi syarat baik formal maupun material ini apakah nanti juga akan dilanjutkan di sidang berikutnya, Bu? Nah, kalau memenuhi syarat berarti keputusannya Hakim Mahkamah Konstitusi itu akan memberikan suatu keputusan yang itu bisa dilanjut. Berarti pada proses berikutnya ada tahap pembuktian. Nah, terkait dengan itu lanjutkan ya Mas ya. Oke, monggo. Nah, terkait dengan kemarin prosesnya untuk Pilkada kita Nganjuk, di sana sudah diputus bahwa gugatannya itu tidak dapat diterima, Mas. Jadi seperti itu. Nah, kalau tidak dapat diterima, berarti ya sudah selesai, nggak bisa dilanjutkan lagi. Nah, hasilnya kemarin yang sudah diputuskan oleh KPU Nganjuk itu berarti sudah dilegitimasi, sudah menjadi sah apa yang sudah diputuskan itu. Jadi tidak bisa dirubah lagi, Mas. Berarti untuk pasangan calon yang mendapatkan putusan sela atau dismisal ini bisa dilantik bersamaan dengan kepala daerah kemarin yang daerahnya tidak mengajukan sengketa pilkada ke MK, nggih?
Nah, betul. Tinggal keputusannya bagaimana ngajuk, apakah ditunda atau tetap ya. Jadi seperti itu kan, itu kalau Ibu baca kayaknya ada mengalami penundaan yang mungkin. Atau bagaimana kan diserahkan kepada apa itu daerah ya yang punya kompeten itu bagaimana mau diundur atau ditetapkan, jadi seperti itu. Okay. Yang jelas pemenangnya ini kan sekarang kita ini ya Mas ya, pemenangnya ya itu gitu loh, sudah nggak bisa dirubah lagi ya, sudah nggak bisa dibatalkan lagi. Beliau sudah sebagai pemenang gitu. Oke. Ini intinya kan itu hanya pelantikannya aja, apakah diundur atau bagaimana, tapi yang menang ya sudah itu ya, kemarin itu. Kalau untuk perkara waktu pelantikannya ini berarti berdasarkan putusan yang dibuat oleh undang-undang yang ini penyelenggara negara, kayak KPU gitu, berdasarkan putusan KPU, disilakan monggo apa tanggal 6 besok, kayaknya kalau tanggal 6 kan terlalu mepet ya. Ya, itu kan butuh persiapan. Jadi apakah tetap tanggal 6 ataukah diundur menjadi tanggal 18 sampai tanggal 20 kan seperti itu. Oh, yang diusulkan oleh Bapak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri itu, nggih? Iya. Oh, siap. Nah, dari hasil putusan dismisal ini, sikap yang harus ditunjukkan ini para peserta pilkada dan para pendukungnya pasangan calon kemarin, Bu, pripun ini? Alhamdulillah, betul ya Mas ya. Gini, masalah pilkada itu kan masalah itu, pandangannya itu kan sesuatu yang biasa Mas ya. Kita sudah mengalami berkali-kali ya, bukan hanya sekali saja, tapi berkali-kali. Sejak tahun 2000 itu kan kita sudah seluruh warga negara Indonesia diberikan hak konstitusionalnya untuk memilih pemimpinnya, baik di tingkat daerah maupun sampai tingkat pusat. Jadi itu kan pemberian hak konstitusionalnya. Nah, kita menggunakannya dengan baik ya, baik mau sebagai pemilih atau yang dipilih, itu kan haknya kita warga negara Indonesia ya Mas ya. Nah, yang perlu ditekankan kepada para calon pemimpin ataupun istilahnya simpatisan, pendukungnya ini, pemilihan itu sesuatu yang biasa, yang lumrah ya. Nah, terus kemudian tentu dari pemilihan itu kan ya ada yang menang, ada yang kalah, Mas ya. Nah, itu yang perlu disadarkan. Bahwa dalam pemilihan itu ada yang kalah dan ada yang menang. Nah, yang menang itu ya ojo adigung-adiguno atau bagaimana itu ya istilahnya, jangan karena sudah menang terus bereuforia dan lain sebagainya, tapi ya kita bergandengan bersama-sama baik antara calon maupun pendukungnya itu, jadi supaya tidak ada konflik Mas. Ini yang perlu dijaga supaya tidak ada konflik. Jadi tidak pemilihan sudah selesai, proses pemilihan sudah selesai. Nah, kita tidak boleh menunjukkan istilahnya suka dan tidak suka, harus dan tidak harus, tetapi kita bersama-sama berrangkulan ya untuk menuju Nganjuk maju. Jadi seperti itu, khususnya kalau kita di Kabupaten Nganjuk itu begitu. Jadi jangan ada permusuhan, apalagi sampai membenci keterusan ya, karena itu kan mengalami hal yang seperti itu Mas ya. Ini prosesnya sudah selesai, bagaimana kita bersama-sama amanat undang-undang ya kita sudah laksanakan, hak kita sudah kita tuangkan ya. Nah, tinggal bagaimana proses selanjutnya ini kita bisa legowo. Ini kalau warga masyarakat Nganjuk sendiri, kalau Ibu lihat dewasa nggih Bu dalam berpolitik? Pol. Kalau Ibu bilang Pol ya dewasa. Mana Mas, nggak ada apa-apa toh Mas? Nggak ada demo toh? Nggih, adem ayem ngoten nggih. Adem ayem Mas. Kita kan enak mikirin apa yang kita makan Mas.
Iya dong. Nggih, Ya, bener-bener. ya itu kan urusan politik sudah selesai. Sekarang kita gimana caranya bersama-sama ya bekerja, noto keluarga kita semuanya ya kita mana baiknya nggak ada sikap permusuhan mas. Jangan engko nek bermusuhan terus ya tidak bersatu kita nggak bisa maju loh mas. Ya, Nggih. kita pikirkan bagaimana membuat Nganjuk itu menjadi maju ya seperti yang kota-kota yang lainnya maju di bidang apapun ya pendidikan iya kesehatan iya ya, dan semuanya lah kita itu maju gitu selalu kriminalitas harus ditekan. Nggih, betul. Nggih. Terakhir ini Bu Nur Hasanah, pesan kepada seluruh masyarakat Nganjuk lalu juga penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, teman-teman dari petugas keamanan juga, monggo silahkan. Ibu menyampaikan pesan, terima kasih untuk yang sudah berjalan kemarin, yang sudah melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin, sudah melaksanakan tugas semaksimal mungkin, beliau panjenengan semuanya tanpa lelah melaksanakan tugas, meninggalkan keluarga, meninggalkan suami, istri, anaknya, seperti itu semua itu demi untuk pilkada kita, untuk menciptakan pemimpin yang betul-betul kita inginkan, yang amanah. Jadi seperti itu masyarakat mulai sudah selesai ini kegiatannya, kemudian para pengemban tugas, pengemban amanah, monggo penjenengan melaksanakan tugasnya khusus juga terutama untuk yang sudah terpilih ya monggo disesuaikan dengan visi dan misinya kemarin kita bangun Nganjuk ini menuju melesat ke depan. Jadi seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Nur Hasanah untuk waktunya dan juga pandangan dari segi hukumnya ini terkait perpolitikan di wilayah Kabupaten Nganjuk nggih. Siap. Nggih. Terima kasih juga sama-sama. Sukses selalu, sehat selalu Bu Mas. Nggih, amin. Ini selamat melanjutkan aktivitas kembali Bu Dr. Nur Hasanah SMH, pakar hukum dan juga dosen dari Universitas Islam Kadiri. Siap. Assalamualaikum. Radio Cakra Krishna